Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Genia Tarina, perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya mewakili rekan-rekan saya untuk mempresentasikan hasil penuntun praktikum asam basa berbasis green chemistry yang telah dirancang oleh kelompok 4. Di mana kelompok 4 beranggotakan saya sendiri, Genia Tarina, kemudian ada rekan saya Aruna Irani, Hafifah Zira, dan Zarlinda Wideningsih. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eka Yusmaita SPD MPD dan juga Ibu Dr. Fajria Azra MSI selaku dosen pengampu yang telah membimbing kami untuk menyusun penuntun praktikum ini. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian cover dari penuntun praktikum. Seperti yang Ibu dan teman-teman bisa lihat, ini merupakan logo instansi dari Universitas Negeri, dan kemudian ini merupakan logo kurikulum 2013, di mana kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang saat ini berlaku di negara kita, Indonesia. Nah, ini merupakan penuntun judul dari penuntun praktikum asam basa berbasis green chemistry. Kemudian Ibu dan teman-teman juga bisa lihat, ini merupakan gambar yang berkaitan dengan praktikum asam basa, kemudian dengan green chemistry. Di sini juga tertera nama dosen, kemudian juga tertera identitas atau nama dari kelompok 4. Di mana penuntun praktikum ini dibuat atau diuntukkan untuk siswa kelas 11 pada mata pelajaran kimia SMA atau MA. Langsung saja kita masuk ke halaman berikutnya. Yang Ibu teman-teman bisa lihat, ini merupakan header yang dirancang oleh kelompok 4, di mana ini merupakan gambar sabun yang bersifat basah, kemudian ini gambar truk yang bersifat asam, berhubungan dengan asam basa. Ini merupakan kata pengantar. Lanjut ke halaman berikutnya. Nah, halaman selanjutnya yang merupakan daftar isi, di mana daftar isi ini berisi poin-poin atau yang dibahas yang ada dalam penuntun ini. Mulai dari kata pengantar, kemudian ada isi, ada green chemistry, hazard symbol, tata tertib laboratorium, kompetensi dasar, indikator kompetensi, capaian kompetensi, kemudian ada pertanyaan pralab, identifikasi sifat larutan asam basa, dan penentuan pH larutan, ada tujuan praktikum, kemudian ada teori dasar, ada alat bahan, prosedur kerja, tabel pengamatan, pertanyaan, dan juga kepustakaan. Ke halaman selanjutnya. Nah, ini merupakan sedikit penjelasan mengenai green chemistry. Apa itu green chemistry dan juga prinsip-prinsip dalam green chemistry. Di mana kelompok 4 mengutip dari buku Choi dan Mohan pada tahun 2005 mengenai penjelasan tentang green chemistry dan juga mengutip dari buku Anastas dan Werner mengenai 12 prinsip dasar yang ada dalam green chemistry. Seperti yang ibu-ibu dan teman-teman bisa lihat. Ini merupakan sedikit penjelasan mengenai green chemistry. Lanjut ke halaman selanjutnya. Ini merupakan hazard symbol, di mana hazard symbol ini merupakan simbol-simbol yang ada di laboratorium, dan ini merupakan contoh beberapa hazard symbol yang umum terdapat dalam laboratorium kimia SMA, mulai dari explosive, kemudian ada oxidizing, extremely flammable, corrosive, dangerous for environment, harmful, highly flammable, toxic, irritant, dan juga very toxic. Nah, di mana hazard symbol ini disertakan dengan keterangan-keterangan yang telah dibuat oleh kelompok 4. Seperti yang Ibu dan teman-teman bisa lihat. Lanjut ke halaman selanjutnya. Ini merupakan tata tertib laboratorium. Nah, tata tertib laboratorium ini berisikan apa yang boleh dilakukan oleh siswa dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh siswa. Ini merupakan beberapa tata tertib yang terdapat di dalam laboratorium yang harus dipatuhi oleh para praktikan, di mana di sini harus dipatuhi oleh siswa. Ini dia. Lanjut ke halaman selanjutnya. Ini merupakan kompetensi dasar, di mana kompetensi dasarnya yaitu menganalisis trayek perubahan pH beberapa indikator yang diekstrak dari bahan alam melalui percobaan. Nah, adapun indikator pencapaian kompetensi yang pertama yaitu mengidentifikasi dan menentukan sifat larutan asam, basa, dan netral berdasarkan perubahan warna beberapa indikator yang diekstrak dari bahan alam dan kertas rumus melalui percobaan yang dilakukan. Kemudian,
mengukur pH berbagai larutan dengan menggunakan indikator universal. Nah, sebelum memulai praktikum, kelompok 4 di sini membuat beberapa pertanyaan pralab. Nah, adapun tujuan dari pertanyaan pralab ini yaitu untuk menguji atau mengukur kemampuan siswa mengenai pemahamannya mengenai materi yang telah dipelajari sebelumnya, sebelum nanti materi itu dipraktikumkan. Nah, jadi pertanyaan pralab ini dirancang oleh kelompok 4 untuk menguji kemampuan sejauh mana pemahaman siswa mengenai materi. Adapun pertanyaan pralab yang pertama yaitu jelaskan pengertian asam basa menurut 3 teori asam basa, kemudian ada jelaskan pengertian asam basa, kemudian ada sebutkan beberapa contoh indikator asam basa yang Anda ketahui. Ini merupakan beberapa pertanyaan pralab sebelum memulai praktikum. Lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, ini merupakan penentu sebenarnya. Penentu praktikum identifikasi sifat larutan asam basa dan penentuan pH larutan. Ini judulnya. Kemudian ada tujuan praktikum yaitu siswa mampu menguji dan mengelompokkan bahan-bahan alam di kehidupan sehari-hari ke dalam sifat asam, basa, dan netral menggunakan indikator alami serta mampu menentukan pH menggunakan indikator universal. Nah, kemudian pada penuntun ini juga disertakan teori dasar yang dikutip oleh kelompok 4 dari buku Cukri pada tahun 1999 pada halaman 390 sampai 391 mengenai asam dan juga basa. Lanjut ke halaman berikutnya. Nah, ini merupakan alat dan bahan yang digunakan dalam penentuan praktikum ini, di mana alat yang digunakan adalah ada tabung reaksi kecil, disertakan dengan jumlahnya, kemudian ada gambarnya, kemudian ada tabung reaksi, pipet tetes, botol semprot, sarung kaca, kemudian ada gelas ukur, lumpang dan alu, dan juga plat tetes. Ini juga disertakan dengan jumlah yang dibutuhkan dalam melakukan percobaan. Adapun bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini, yaitu yang pertama ada kertas lakus merah, kemudian ada kertas lakus biru, larutan kapur, asam cuka, larutan dan, larutan soda kue, indikator universal, larutan yang tidak diketahui atau zat unknown, kemudian ada aquades, air jeruk nipis, alkohol 70%, kemudian ada NaOH, HCl, kunyit, tomat, wortel, dan daun pandan. Lanjut ke halaman berikutnya. Nah, ini merupakan prosedur kerja untuk setiap percobaan. Nah, ada 4 macam percobaan yang dilakukan dalam penentuan ini. Yang pertama yaitu pengujian sifat larutan dengan kertas lakmus. Ini merupakan beberapa langkah kerja untuk percobaan pertama. Nah, untuk percobaan kedua yaitu menentukan warna indikator bahan alam pada larutan NaOH, HCl, dan juga aquades. Ini juga merupakan langkah kerja untuk percobaan kedua. Lanjut ke percobaan ketiga. Cara kerja ini merupakan cara kerja untuk menentukan warna indikator bahan alam pada larutan yang tidak diketahui atau zat unknown. Ini merupakan langkah kerjanya. Nah, untuk yang keempat yaitu pengujian pH indikator universal. Dan ini merupakan langkah kerjanya. Lanjut ke bagian selanjutnya mengenai tabel pengamatan. Nah, setelah melakukan percobaan dan mengikuti prosedur kerja yang ada di dalam penentuan praktikum, diharapkan nanti siswa mengisi pengamatannya itu di dalam tabel pengamatan yang telah disediakan. Nah, ini merupakan tabel pengamatan untuk percobaan pertama. Ibu dan teman-teman bisa lihat. Ini merupakan ada larutannya kemudian ada perubahan warna dari kertas lakus merah dan juga kertas lakus biru. Kemudian nanti dari perubahan warna itu didapatkan kesimpulan apa sifat dari larutan tersebut. Nah, seperti itu. Untuk tabel pengamatan kedua, ini merupakan penentuan warna indikator alami dalam larutan asam, basa, dan juga netral. Ini merupakan tabel pengamatannya. Jadi setelah melakukan percobaan, diharapkan nanti siswa dapat membuat hasil pengamatannya itu di dalam pengamatan yang telah disediakan. Nah, seperti itu selanjutnya. Sampai nanti ke percobaan keempat. Ini. Oke, lanjut ke
bagian selanjutnya. Pertanyaan. Nah, setelah melakukan praktikum, nanti diharapkan siswa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan pada penuntun. Jadi pertanyaan pertama yaitu mengenai pengujian sifat larutan dengan kertas lakmus. Ada beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama, berdasarkan hasil pengamatanmu, bagaimana perubahan kertas lakmus merah ketika diselipkan ke dalam bagian yang diuji. Kemudian ada juga bagaimana kertas lakmus biru. Seperti itu. Ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan dijawab siswa setelah melakukan Ini juga merupakan pertanyaan setelah melakukan percobaan kedua. Ini merupakan pertanyaannya. Gitu. Nah, oke. Dan ini merupakan pertanyaan dari penonton ini. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai penuntun praktikum yang telah dirancang oleh kelompok 4. Mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.